Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa untuk berkumpul bersama-sama di pembelajaran mata kuliah farmakognostik. Mohon maaf yang hari ini harusnya luring karena mungkin saya sedang kurang enak badan, jadi saya arahkan ke daring ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini dengan tema Simplicia yang mengandung minyak atsiri, mari kita bersama-sama melafalkan sholawat al-fatih seperti yang memang diharuskan di saat kita memulai perkuliahan. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah bahas terkait simplicia yang mengandung karbohidrat dan lipid, di mana kita sudah bahas apa itu karbohidrat, apa itu lipid, bagaimana struktur karbohidrat, dan bagaimana strukturnya lipid. Nah, lipid atau minyak itu berbeda ya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita fokus ke minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Jadi meskipun minyak atsiri ini namanya minyak, dia berbeda dengan lipid yang kita pelajari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas lipid itu adalah metabolit primer, minyak atsiri ini adalah metabolit sekunder. Minyak atsiri ini mudah menguap, kalau lipid itu tidak ya. Jadi itu perbedaan, beberapa bentuk perbedaan sifat fisiknya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari terkait minyak atsiri ada 3 poin besar. Yang pertama adalah menjelaskan tentang minyak atsiri. Yang kedua, menjelaskan simplicia yang mengandung minyak atsiri. Dan yang ketiga, ada tambahan sedikit karena minyak atsiri ini dia bersifat khas ya. Jadi bagaimana cara memperoleh minyak atsiri? Kita mulai dari yang pertama. Minyak atsiri merupakan suatu senyawa, definisinya ya, minyak atsiri merupakan suatu senyawa dari berbagai bagian tumbuhan yang punya bau khas dan dia mudah menguap. Jadi sifatnya minyak atsiri ini yang terkenal dua, baunya khas dan dia mudah menguap. Karakteristik umumnya apa? Yang pertama, bobot jenisnya lebih rendah dibandingkan air. Yang kedua, dia tidak mengandung senyawa kimia tunggal. Yang ketiga, tidak bisa bercampur dengan air, tapi dia akan lebih mudah larut dengan ether, alkohol, atau kebanyakan pelarut organik. Pelarut atau solvent itu sama, bersifat optik aktif dan berputaran bidang polarisasi yang spesifik. Ini beberapa karakteristik umum dari minyak atsiri, fungsinya untuk apa. Kalian kalau memahami ini, insya Allah nanti kalian paham. Kalau misalnya kita mau ngambil minyak atsiri itu bagaimana caranya, perlu pelarut apa, nah seperti itu. Nah, ini beberapa poin terkait dengan minyak atsiri. Yang pertama, minyak atsiri ternyata mengandung derivat terpenoid dan senyawa aromatik. Jadi kenapa minyak atsiri itu dia punya bau yang khas? Karena dia punya senyawa aromatik. Jadi baunya khas. Contohnya apa? Mungkin yang paling sering kalian sering gunakan, apa mungkin kita sering gunakan adalah minyak kayu putih. Nah, di minyak kayu putih ini kan baunya khas ya. Eukaliptus itu memang baunya seperti itu. Kalau kalian pernah mengikuti sekitar 2 tahun, 1 atau 2 tahun yang lalu sempat dibahas, Kementerian Pertanian itu punya katanya kalung yang bisa melawan virus SARS-CoV-2. Nah, itu sebenarnya bukan kalungnya yang bisa membunuh SARS-CoV-2-nya, tapi kalau kita mencium bagian kalungnya itu, eukaliptusnya kuatnya itu dari minyak atsirinya, kemudian minyak atsiri inilah yang akan melawan si virus SARS-CoV-2-nya. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena tidak mungkin kita kemana-mana bawa sesuatu yang kita cium-cium gitu, akhirnya dibentuklah inovasinya dengan kalung seperti itu. Kemudian mengelompokkan senyawa kandungan pada minyak atsiri. Dia ada kelompok terpen dan sesquiterpen, alkohol, ester, alkohol, aldehida, keton, fenol, ether, peroksida, non-terpenoid, dan ada juga yang berasal dari glikosida. Minyak atsiri karena baunya yang khas tadi sering digunakan sebagai parfum. Nah, selain sebagai parfum, dia juga bisa digunakan sebagai zat pengikat atau fiksatif dan juga bahan pelarut atau zat pembawanya itu. Karena dia minyak kan berarti dia bentuknya insya Allahnya cair ya.
Aktivitas farmakologis. Aktivitas farmakologis ini arahnya adalah apa manfaatnya di bidang farmasi atau penggunaannya dalam pengobatan itu sebagai apa. Minyak atsiri banyak sekali penelitian terkait minyak atsiri ini yang membuktikan bahwa minyak atsiri bisa digunakan sebagai obat sakit gigi, obat cacing, obat mulas, obat gosok anak, Carminativa, astringentsia, menghangatkan lambung, analgesik, antiseptik, anti jamur, anti diare, anti sariawan, anti batuk, antipiretik, imunostimulan, tonikum, sedatif, dan juga diuretika. Jadi banyak banget ternyata aktivitas farmakologi atau manfaat si minyak atsiri ini pada bidang farmasi. Tapi dari kebanyakan ini tadi, karena minyak atsiri ini punya bau yang khas, maka dia diarahkan sebagai tujuannya sebagai aromaterapi. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, yang paling ramai tahun 2 tahunan lalu mungkin ya, itu adalah yang kalung yang bisa, yang katanya bisa untuk mencegah si COVID-19 kalau kalian mengingat terkait itu ya. Nah, kalau misalnya sampai sini kalian ada pertanyaan, misalnya, Bu, saya nggak tahu maksudnya fiksatif, silahkan kalian catat dulu, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, nanti silahkan disampaikan di kolom komen ya, insya Allah saya baca dan akan saya balas ya. Jadi jangan khawatir, meskipun mungkin ini dengan video yang seperti ini kita masih satu arah, tetap nanti insya Allah kalau saya sudah kalau kita ada kesempatan untuk luring lagi, insya Allah minggu depan, kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan khawatir perkuliahan kita meskipun seolahnya satu arah, saya akan tetap mengusahakan untuk menjadi dua arah. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke poin kedua yang kita pelajari hari ini, yaitu simplicia yang mengandung minyak atsiri. Simplicia yang mengandung minyak atsiri ini apa? Minyak atsiri sendiri sebenarnya biasanya letaknya itu ada di rambut kelenjar, sel pankreas, saluran minyak atau saluran lisigen dan juga skinogen. Kemudian ada di semua bagian tanaman. Jadi sama kayak kemarin karbohidrat atau lemak ya. Jadi ada di daun, ada di ranting, ada di akar, misalnya ada di batang dan di kulit buah juga ada. Hampir semuanya bagian tumbuhan itu juga ada minyak atsirinya. Tapi kadarnya mungkin ada yang lebih kecil di bagian ini atau gimana gitu. Yang paling terkenal dan sudah diakui dunia, biasanya minyak atsiri itu sumbernya dari kulit kayu manis, bunga cengkeh, daun sirih, buah adas, rimpang-rimpangan, rimpang jahe, biji pala, kemudian herba sampiloto. Tapi tadi juga ada yang paling terkenal juga itu di eukaliptus ya, atau yang akan jadi minyak kayu putih. Nah, ini beberapa penjelasan terkait sumber simplicia atau simplicia yang mengandung minyak atsiri banyak. Mungkin di sini bisa kalian baca sendiri terkait misalnya contohnya kulit kayu manis. Kulit kayu manis itu minyak atsirinya dari mana? Dari proses destilasi uap. Khasiatnya untuk apa? Ada sebagai Carminativa, astringentsia, antidiare, dan kawan-kawan. Sama seperti poin sebelumnya, jika pada slide ini, misalnya kalian ada yang tidak paham, boleh nanti pertanyaannya dituliskan di kolom komentar ya, insya Allah akan saya balas. Ini juga bunga cengkeh sama minyak atsirinya dari mana? Dari destilasi uap juga, sama kayak tadi kulit kayu manis. Khasiatnya juga sama sebagai Carminativa, analgesik, dan juga antiseptik. Daun sirih. Mohon maaf. Sama ya, jadi daun sirih ini dia dari destilasi uap. Khasiatnya atau aktivitas farmakologisnya bisa sebagai antisariawan, obat batuk, dan juga antiseptik. Buah adas ini juga jarang ada di Indonesia. Minyak atsirinya dari destilasi uap sama, kemudian fungsinya sebagai Carminativa, obat gosok juga. Rimpang jahe, jahe ini nggak hanya mengandung minyak atsiri ya, tapi kalau kita mau ambil bagian minyak atsirinya, biasanya fungsinya sebagai imunostimulansia. Apa itu imunostimulansia? Ini sempat kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas di pertemuan minggu lalu adalah zat-zat yang dia punya kemampuan untuk merangsang dari respon imun.
Biji pala sama ya, minyak atsirinya juga dari destilasi uap. Kemudian kalau biji pala ini biasanya arahnya untuk aktivitas farmakologisnya untuk sebagai pewangi. Herba Sambiloto. Ah, kalau di Bojonegoro kita punya desa Sambiroto, kalau ini kita punya jenis tanaman yang berupa herba Sambiloto. Herba itu dia tumbuhan kecil gitu ya, jadi kayak sawi gitu, maksudnya satu tumbuhan, nggak cuma daun. Nah itu herba tumbuhan kecil seperti itu. Minyak atsirinya sama dari destilasi uap. Aktivitas farmakologisnya atau khasiatnya sebagai tonikum, antipiretik, dan juga diuretik. Oke, dari beberapa sumber minyak atsiri tadi, saya jelaskan terkait bagaimana cara ngambil minyak atsirinya. Nah, karena minyak atsiri ini dia adalah mudah sekali menguap, ya. Jadi, tadi beberapa cara pengambilannya adalah dengan destilasi uap. Destilasi uap merupakan metode umum, paling umum yang sering digunakan untuk mengambil minyak atsiri dari tanaman. Tapi sebenarnya kalau kita cek, memperoleh minyak atsiri dari tanaman itu bisa dengan 4 cara. Ada destilasi uap, ada ekspresi, ada enfleurage, dan ekstraksi menggunakan pelarut organik. Kalau nantinya insya Allah kita ada praktikumnya, nanti di fitokimia untuk mengambil minyak atsiri, misalnya kita bisa pakai destilasi. Destilasi, cuman balik lagi, kalau kita ngambil cara destilasi ini, minyak atsiri di tubuhan, kita balik ke pertemuan kedua atau pertama, saya jelaskan metabolisme sekunder ini memang sangat sedikit sekali di tumbuhan. Jadi biasanya proses ekstraksinya juga akan lama. Oke, sebentar. Nah, kita lanjut. Jadi setelah kita dapat minyak atsiri melalui metode destilasi, misalnya, setelah itu kita lakukan pemurnian minyak atsirinya dengan cara apa? Dengan cara penyulingan kembali. Penyulingan bertingkat dengan cara terus penurunan suhu, penghabluran bertingkat, dan melalui reaksi kimia. Jadi biasanya untuk ngambil minyak atsiri ini nggak cuma bisa satu kali aja, tapi dia bisa berkali-kali. Nah, maka dari itu mungkin kalau kalian pernah tahu essential oil yang tinggi minyak atsiri, itu dia mahal. Kenapa? Karena memang prosesnya nggak cuma satu kali, tapi berkali-kali. Minyak atsiri murni sendiri nanti kalau sudah melalui proses yang berkali-kali tadi, biasanya ada tahap uji pertama, yaitu uji organoleptik, kemudian baru nanti dilanjutkan dengan uji sifat fisik dan sifat kimiawi. Nah, ini penjelasan singkatnya terkait misalnya apa yang dimaksud dengan metode destilasi, apa yang dimaksud metode ekspresi, kemudian apa yang dimaksud metode effluorage, sama apa yang dimaksud dengan metode ekstraksi. Nah, saya jelaskan singkat aja terkait metode ini. Jadi yang pertama, kita ke metode destilasi. Biasanya minyak atsiri itu akan dipotong, mohon maaf, sumber dari minyak atsiri, misalnya tadi ada, kita ambil contohnya jahe. Jahe itu kita potong-potong dulu, kemudian kita potong-potong kecil, kemudian diiris tipis gitu loh. Jadi jatuhnya seperti irisan apa ya, bawang goreng seperti itu. Kemudian kita campur ke pelarut, kemudian kita masukkan ke dalam labu alas bulat. Nah, dari labu alas bulat ini nanti kita masukkan ke set alas destilasinya. Biasanya seperti itu. Terus kita tunggu alatnya bekerja dengan prosesnya tergantung jenis alatnya ya. Kemudian nanti di ujung sebelah satunya, kalau ujung satunya itu isinya sampo atau jahe yang diiris tadi, di ujung satunya nanti akan terkumpul minyak atsirinya. Dan karena minyak atsiri ini menguap, jangan lupa untuk menutup bagiannya. Seperti itu. Ya, sama. Ini intinya seperti itu. Jadi memang sudah ada set alatnya, di mana kalau dia sumbernya adalah misalnya simplicia dan juga bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya, kita tambah pelarut, kemudian di ujung lainnya nanti minyak atsirinya sudah bisa ketarik. Ya. Kemudian metode ekspresi. Metode ekspresi itu apa? Di sini intinya dia adalah kayak diperes. Jadi bahan alamnya kayak diperes gitu, pakai alat juga nanti namanya, kemudian akan dihasilkan minyak. Kemudian metode effluorage. Biasanya kita pakai lemak padat atau minyak lemak. Kemudian sama intinya ya, jadi langsung diletakkan di atas lapisan tipis, kemudian kita ambil minyak atsirinya. Terakhir dengan ekstraksi, kalau ini biasanya kita minyak atsiri pakai pelarut organik, kemudian didinginkan, kemudian terbentuk 2 fraksi, nanti dari 2 fraksi ini
Kita lanjutkan dengan ditambahkan alkoholnya, kemudian kita kasih suhu dan tekanan rendah sampai dihasilkan minyak atsiri murni. Oke, itu tadi terkait dengan simplisnya yang mengandung minyak atsiri. Jadi mungkin saya bacakan kesimpulan yang paling pentingnya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini adalah metabolit sekunder yang punya bau yang khas. Ya, intinya dia punya bau yang khas. Kemudian simplisnya yang mengandung minyak atsiri sebenarnya ada banyak. Kalau kita ambil contohnya tadi seperti disampaikan seperti buah adas, jahe, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir dengan metode memperoleh minyak atsiri tadi ada 4, ada destilasi uap, kemudian ada penekanan, pemerasan atau ekspresi, kemudian ada efflurid, sama yang terakhir dengan cara ekstraksi. Oke, mungkin itu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materinya. Jika ada yang ditanyakan, misalnya di slide berapa terkait dengan apa, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk absensinya bagaimana, Bu? Nah, untuk absensinya silahkan kalian screenshot saat saya ngomong, berarti di slide ini ya. Kalian screenshot ini, kemudian kalian boleh kirim hasil screenshotannya, masukkan ke IGS kalian masing-masing kalau punya IG, kemudian silahkan tag saya ya di @dian_visno ya, silahkan itu nanti saya cek nanti dari situ ya untuk absensinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita tinggal langsung diskusinya aja. Oke, sebentar saya ganti slide dulu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini untuk pertemuan minggu depan sebenarnya, tapi saya pengennya minggu depan insya Allah kita diskusi 2 arah. Jadi sekalian saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan kali ini saya kasih penjelasan, nanti proses diskusinya insya Allah kita lanjut ke pertemuan minggu depan saat kita luring. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan simplisia yang mengandung glikosida, hari ini kita lanjut ke Maaf ya, kalau tadi kita sudah bahas terkait simplisia yang mengandung minyak atsiri, nah kali ini kita lanjut ke simplisia yang mengandung glikosida. Jadi kalau tadi minyak atsiri itu juga intinya dia punya bau yang khas, nah kalau di glikosida ini apakah dia juga punya bau yang khas? Nah itu yang akan kita pelajari kali ini. Jadi nanti akan dijelaskan terkait apa itu glikosida sama simplisia yang mengandung glikosida. Nah, glikosida ini sendiri sama kayak minyak atsiri ya, jadi masuk ke metabolit sekunder. Nah, lanjut ya, jadi glikosida ini juga sama-sama kayak minyak atsiri, termasuk ke metabolit sekunder. Nah, kalau dari glikosida sendiri merupakan senyawa bahan alam yang terdiri dari 2 bagian. Jadi di glikosida ini ada 2 bagian, yang pertama adalah bagian gula, dan satunya disebut dengan bagian yang bukan gula. Bagian gula kita menyebutnya adalah glikon, dan bukan gula kita sebutnya aglikon. Jadi di sini maksudnya apa? Nanti glikosida itu kita kenalnya nggak cuma glikosida. Glikosida apa, dan glikosida apa. Tergantung dari bagian glikon dan aglikonnya. Secara umum, sifat glikosida sendiri adalah dia berbentuk kristal atau amorf. Amorf itu dia padatan tapi yang nggak berbentuk kayak abstrak seperti itu. Kemudian mudah larut dalam pelarut polar, contohnya adalah air dan alkohol pelarutnya, bisa metanol, bisa etanol, dan sejenisnya. Kemudian mudah terhidrolisis oleh asam mineral atau enzim. Nah, ini juga. Kemudian setelah mengetahui sifatnya, kita bisa lanjut ke manfaatnya. Jadi, glikosida ini aktivitas farmakologisnya atau aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, itu bagi manusia bisa sebagai obat jantung, kita nanti mengenalnya sebagai glikosida jantung. Ada diuretika, flavor atau pemberi flavor itu aroma, kemudian kardiotonik, ekspektoran, prekursor hormon steroid, laksan ringan, dan juga sebagai bahan pencuci. Sedangkan bagi tanaman, dia sebagai cadangan gula untuk sementara, proteksi terhadap hama dan penyakit, dan pengatur turgor atau pencegah keracunan. Jadi tergantung ini manfaat bagi siapanya.
Nah, glikosida sendiri aktivitas farmakologisnya itu bisa menurun karena adanya proses hidrolisis ya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil bagian glikosidanya aja dari tanaman, baiknya dikeringkan dengan cepat dan suhunya harus yang rendah, nggak boleh pakai suhu tinggi untuk ininya. Nah, selanjutnya untuk penggolongannya, ini ada beberapa golongan dari glikosida yang tadi saya bilang kalau berdasarkan jenis aglikonnya. Jadi kalau glikon itu gulanya atau kita sebut glikosidanya, maka aglikonnya itu macam-macam. Ada glikosida steroid atau glikosida jantung, ini yang paling terkenal. Kemudian ada glikosida saponin, berarti dia aglikonnya adalah saponin. Glikosida antraquinon, berarti aglikonnya adalah antraquinon, dan lain-lainnya. Ada glikosida resin, tanin, cyanospora, isotianat, flavonol, cyanhydrin, alkohol, aldehid, dan lakton, dan juga fenol. Jadi kalau aglikonnya berupa alkohol misalnya, maka kita sebutnya adalah glikosida alkohol. Nah, sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan tadi, sama seperti yang Simplicia yang mengandung minyak ya, boleh tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya, selain berdasarkan aglikonnya, juga berdasarkan ikatan antara glikon dan aglikon. Jadi sebenarnya glikosida itu kan ada bagian glikon, kemudian pengikatnya, terus aglikonnya. Nah, O heterosida itu berarti yang mengikat itu adalah O. Kalau S ya S, yang N itu juga N, dan C itu adalah C ya C. Jadi misalnya aglikon, C glikon seperti itu. Sama kayak N berarti aglikon, N glikon seperti itu. Jadi penggolongannya ada dua berdasarkan rantai aglikon dan juga berdasarkan ikatan antara glikon dan aglikonnya. Mohon maaf. Kita lanjut ke Simplicia yang mengandung glikosida. Ini ada beberapa poin, mungkin kalian bisa baca sendiri. Saya ambil yang terkenal aja, contohnya ada glikosida jantung, ada glikosida steroid. Di sini dia intinya adalah karena glikosida jantung ya, yang menguntungkan jantung. Jadi bisa memperkuat kontraksi atau memperlambat denyut jantung, dan pokoknya dia bisa bekerja langsung pada otot jantung. Dimana kalau kalian masih ingat, otot itu kan jenisnya ada 3 ya. Nah ini otot jantung itu kan dia khusus ya. Nah, Simplicia yang mengandung glikosida steroid apa aja? Ini yang terkenal, ada daun digitalis purpurea, seperti ini daunnya. Kemudian ada biji Strophanthus combe, sama herba Adonis vernalis. Jadi herba itu adalah tumbuhan kecil yang seperti ini. Nah, yang terkenal selanjutnya ada glikosida saponin. Saponin ini saponinnya sendiri sudah terkenal sebagai antioksidan. Jadi kalau ada glikosida dan juga saponin, biasanya itu nanti bisa juga untuk sebagai antioksidan. Saponin sendiri, salah satu kriterianya adalah dia bisa menghasilkan buih dalam air. Jadi biasanya untuk pengecekan saponin itu kita tambah air hangat, kemudian kita kocok-kocok, kita lihat kalau ada busanya berarti dia ada saponinnya. Sumbernya dari mana? Glikosida saponin bisa dari akar ginseng, seperti ini akarnya, sama daun saga yang seperti ini. Selanjutnya glikosida fenolik, sama fenolik ini sama kayak saponin, dia terkenal sebagai antioksidan juga ya. Jadi aktivitas farmakologisnya bisa sebagai antipiretik. Antipiretik itu penurunan demam, ada antioksidan, antiseptik. Antiseptik itu bisa melawan mikroba, bisa antibakteri, antivirus, sama anti jamur. Laksan ringan, pengobatan konstipasi sebagai pencahar khususnya, dan perbaikan permeabilitas kapiler. Contohnya ada di buah vanilanya, sama daun Caesia niacina, sama redik atau rhizomare. Lanjut ada glikosida isotianat, itu adalah contohnya adalah glikosida minyak mustard ya. Jadi meskipun dia di sini contohnya glikosida minyak mustard, dia beda sama minyak atsiri atau golongan lipid ya. Jadi aglikonnya itu dari glikosida isotianat terdiri dari derivat alifatik atau aromatik yang punya bau yang khas. Jadi hampir mirip sama minyak atsiri, tapi dia ada rantai gulanya. Contohnya apa? Ada biji mustard hitam dan juga biji mustard putih. Selanjutnya ada glikosida cyanospora. Cyanospora ini dia lebih ke senyawa fenilpropanoid. Jadi ada bagian gula sama golongan aglikonya berupa fenilpropanoid. Jadi ada dia sebagai biasanya kalau fenolat itu dia punya bau atau aromanya tuh wangi gitu. Jadi khasiatnya sering digunakan sebagai pemberi flavor atau pemberi aroma. Ini Simplicia yang mengandung glikosida cyanospora yang sudah terbukti ya, sudah terstandarisasi.
Nah, itu tadi terkait dengan glikosida. Intinya di glikosida ini dia terdiri dari yang bagian gula atau glikon dan bagian aglikon atau non-gula. Kemudian klasifikasinya ada 2 poin. Yang pertama berdasarkan aglikonnya. Jadi dari aglikonnya itu sebenarnya ada banyak sekali. Ada glikosida steroid, cyanospora, fenolik, dan sejenisnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan ikatannya. Jadi sorry, rantai yang mengikat glikosida sama aglikon sama glikonnya. Jadi ada rantai C, H, O sama N. Kemudian simplisia yang mengandung glikosida tadi ada 5 kelompok yang sudah dijelaskan. Ada glikosida steroid, isopropianat, kemudian fenolik juga sudah disampaikan. Apakah glikosida cuman ada di situ? Sebenarnya tidak, ada di banyak tumbuhan juga kemungkinan. Cuman yang sudah distandarisasi, sudah diakui kalau di tanaman itu ada dan banyak itu adalah tanaman-tanaman yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, mungkin dari saya itu terkait dengan penjelasannya. Silakan kalau misalnya mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk absensinya tadi sudah saya sampaikan, silakan dilakukan. Dan karena ini di luar jam ya, misalnya mau absennya besok juga boleh. Pokoknya saya kasih waktu dalam 1 minggu ini. Kemudian untuk tugas mandiri sama tugas terstrukturnya, boleh nanti kalian membaca membaca lagi terkait dengan glikosida dan juga minyak atsiri. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan kita minggu depan. Baik, dari saya itu terima kasih untuk segala salah, hilaf, dan kekurangan pada penyampaian materi hari ini mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, mari kita baca sholawat bariyah kubra bersama-sama. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.